Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tertindas melakukan aksi demonstrasi menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Massa juga mendesak pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tertindas melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Wali Kota Malang menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Massa yang turun dengan membawa poster dengan tegas menolak PPKM darurat karena dinilai sangat mensengsarakan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Massa juga mendesak pemerintah agar segera mengakhiri pemberlakuan PPKM darurat karena masyarakat saat ini tengah kesulitan dalam mencari kebutuhan hidup. Massa Aliansi Rakyat Tertindas mendesak pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan di tengah pandemi COVID-19. Sementara dalam aksi tersebut, massa juga melakukan teatrikal yang menggambarkan nasib pedagang yang tengah kesulitan dalam menjual dagangannya karena sepi pembeli akibat pemberlakuan PPKM darurat. Tuntutan yang teman-teman ingin sampaikan itu ada dua, yaitu tentang terkait BLT, tuntaskan BLT, lalu hilangkan dari jam malam. Apa alasannya kenapa menuntut jam malam dihilangkan? Karena kalau dilihat dari segi ekonomi maupun dari aspek ekonomi itu banyak yang terlibat, dari pedagang kecil, dari jualan kopi maupun hal-hal yang lebih spesifik itu jelas dari UMKM kecil, mikro. Dilihat dari kebijakan publik itu jelas bahwasanya tindak dari Pemkot itu tidak ada kejelasan bahwasanya Pemkot hanya memberikan surat edaran, bukan surat keputusan. Itu instruksi dari Kemendagri. Bahwasanya itu salah, cacat administrasi lah sekiranya. Kalau dilihat dari aspek hukumnya. Simon Arvedo melaporkan. Upaya untuk memberikan pertolongan pertama pada masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala sesak nafas, Kamar Dagang dan Industri Kota Batu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Ormas, Pengusaha, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan Sekota Batu membuka layanan oksigen gratis. Selain oksigen gratis, Kadin Kota Batu juga menyediakan ambulans gratis kepada masyarakat Kota Batu yang membutuhkan. Menindaklanjuti instruksi Kamar Dagang Industri Pusat dalam upaya memberikan pertolongan pertama bagi warga terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala sesak nafas, Kamar Dagang Industri Daerah Kota Batu menyediakan oksigen gratis kepada masyarakat Kota Batu. Selain oksigen gratis, Kamar Dagang dan Industri Kota Batu juga menyediakan beragam macam vitamin serta obat-obatan untuk masyarakat yang menjalani isolasi mandiri. Agar masyarakat mengetahui ketersediaan oksigen gratis yang disediakan oleh Kamar Dagang dan Industri Kota Batu, juga membuka layanan call center yang disebar melalui pamflet ke sejumlah desa dan kelurahan sekota Batu. Gerakan untuk Negeri Batu Bangkit Bersama digagas Kamar Dagang dan Industri Kota Batu yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Ormas, dan Pemerintah Desa, serta pengusaha sekota Batu juga menyediakan layanan ambulans gratis kepada masyarakat yang membutuhkan selama 24 jam. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Batu menjelaskan, inisiatif ini merupakan bentuk kepedulian Kadin terhadap masyarakat untuk membantu pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19. Kamar Dagang dan Industri Kota Batu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, mengurangi aktivitas di luar rumah, menghindari kerumunan, dan selalu menjaga kesehatan agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Bangkit Batu Bersama ini asalnya kepedulian kita dari Kadin, dari Pemuda Pancasila sendiri tergerak kita untuk ikut membantu masyarakat yang kita kasih penanggulangan pertama pada COVID-19. Penanggulangan pertama mungkin banyak sekali teman-teman yang si penderita membutuhkan oksigen. Kita siapkan dan ada yang dengan vitamin, terus kebutuhan APD kita siapkan dengan gratis. Karena ini adalah kolaborasi kita dengan teman-teman pengusaha, juga dengan teman-teman DPR. Yanto Yanjung melaporkan.
Upaya untuk mencapai target herd immunity atau kekebalan kelompok, ratusan penyandang disabilitas atau orang berkebutuhan khusus di Kota Batu menjalani vaksin dosis pertama. Target gelombang pertama, dosis pertama diperuntukkan sebanyak 100 disabilitas, disuntik dengan vaksin Sinopharm. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kesehatan bersama Polri Selasa siang melakukan vaksinasi massal terhadap penyandang disabilitas di Polres Batu. Dengan menerjunkan 20 vaksinator dari Dinas Kesehatan mentargetkan vaksin massal gelombang pertama dosis pertama ini sebanyak 100 penyandang disabilitas se-Kota Batu. Proses vaksinasi penyandang disabilitas ini berbeda dengan masyarakat umum lainnya. Para penyandang disabilitas yang menjalani vaksinasi harus didampingi orang tua atau keluarga. Pelaksanaan vaksinasi massal dijalani seluruh penyandang disabilitas ditargetkan sebanyak 300 penyandang disabilitas yang sudah registrasi data. Namun yang hadir hanya 100 penyandang disabilitas. Dari 300 data tersebut, 200 tidak hadir dalam vaksinasi dikarenakan terkendala mobilitas. Sementara Wali Kota Batu menjelaskan pelaksanaan vaksinasi bagi penyandang disabilitas, vaksin yang disuntikan khusus yaitu vaksin jenis Sinopharm. Dan tidak ada syarat khusus yang penting sehat saat proses screening seperti masyarakat lainnya. Selain itu, penyandang disabilitas saat menjalani vaksinasi harus didampingi orang tua atau keluarga. Dan vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinopharm untuk target vaksinasi bagi penyandang disabilitas di Kota Batu berjumlah 300 orang penyandang disabilitas. Rencananya untuk mencapai target dari data 300 penyandang disabilitas yang hari ini bisa menjalani hanya 100 penyandang disabilitas. 200 orang sisanya akan dilaksanakan vaksinasi dari rumah ke rumah dengan menerjunkan seluruh petugas vaksinator dari Dinas Kesehatan Kota Batu. Polres bekerja sama dengan pemerintah Kota Batu yang terjadwal seluruh provinsi, seluruh kota kabupaten di Jawa Timur secara bersama-sama melakukan kegiatan vaksinasi untuk anak-anak yang disabilitas. Bukan hanya anak-anak, untuk warga yang disabilitas dengan umur 18 tahun ke atas. Ya, alhamdulillah ini ada hampir 100, tepatnya 85 yang sudah mendaftar untuk divaksin. Dan saya melihat di sini sudah separuh jalan, semua berjalan dengan sangat bagus, dengan teratur, yang semua sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Matur nuwun Pak Kapolres dan jajaran Bukadinkes, mudah-mudahan ke depan ini memang belum semua disabilitas yang divaksin, mudah-mudahan nanti yang kedua ini bisa lebih banyak lagi yang ikut untuk divaksin. Apa ada upaya untuk jemput bola Bu dari rumah ke rumah? Insya Allah rencananya seperti itu. Karena kita tahu warga yang disabilitas ini mungkin mobilitasnya sangat terbatas, yang kemudian tidak ada yang mengantar ke sini. Ini nanti akan didata melalui Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinkes, yang kemudian kita jemput bola. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memperingati satu suro, tempat ibadah aliran kepercayaan atau Sabta Dharma disemprot cairan disinfektan. Penyemprotan ini dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19. Memperingati Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang jatuh pada Selasa 10 Agustus, Forum Komunikasi Antarumat Beragama atau FKUB Kota Malang melakukan penyemprotan cairan disinfektan di tempat ibadah aliran kepercayaan atau Sabta Dharma di Jalan Simpang Panci Suroso, Blimbing, Kota Malang. Sejumlah anggota FKUB yang datang ke tempat ibadah aliran kepercayaan, yakni Sanggar Candi Busana, langsung melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh ruangan dan halaman tempat ibadah tersebut. Sekretaris FKUB mengatakan penyemprotan cairan disinfektan di tempat ibadah ini merupakan salah satu bentuk dalam merawat pluralisme kerukunan antar umat beragama di Kota Malang. Selain itu, penyemprotan ini juga untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dengan dilakukan penyemprotan disinfektan ini dapat membantu pemerintah dalam menekan kasus COVID-19 di Kota Malang dan Indonesia. Di hari 1 Muharram 1 Syuro ini kami melanjutkan apa yang sudah kita kerjakan dari FKUB sejak Natal lalu untuk melakukan anjang sana kebersamaan sekaligus membantu pemutusan rantai COVID-19 dengan penyemprotan disinfektan di setiap rumah ibadah.
Jadi sekalipun belum diakui secara kenegaraan, hukum negara, tetapi bagi FKUB Malang sejak dulu penghayat atau Sabta Dharma tetap menjadi bagian dari keluarga besar FKUB Malang. Artinya kesetaraan yang kami junjung, kesamaan sekalipun belum terlalu besar, tapi bagi kami di Malang khususnya penghayat dan Sabta Dharma menjadi bagian kami. Sementara, penyemprotan disinfektan yang dilakukan oleh FKUB disambut baik oleh pengurus tempat ibadah Sanggar Candi Busana. Pengurus tempat ibadah Sanggar Candi Busana juga mengucapkan terima kasih karena merasa terlindungi dari COVID-19. Sementara pada peringatan Suro kali ini, jamaah Sabta Dharma atau aliran kepercayaan tidak melakukan ibadah sesuai anjuran dari pemerintah. Ini juga dilakukan dalam mendukung pemberlakuan PPKM darurat. Ini sebuah inisiasi yang digunakan teman-teman FKUB dalam rangka pandemi COVID-19 ini. Jadi saya sangat terbantu sekali bahwasanya sanggar kami, tempat ibadah kami, itu bisa dilakukan penyemprotan dalam rangka kebersihan agar tidak terjangkit yang namanya pandemi COVID-19 ini. Itu harapan kami dan juga ungkapan kami rasa syukur teman-teman FKUB ini. Jadi kami ini dalam rangka menyambut 1 Suro 1955 Saka Jawa ini, kami tetap melakukan ibadah tetapi di rumah masing-masing. Jadi istilahnya di sini wejangan ataupun juga istilahnya pidato daripada tuntunan agung kami, sambutan dari tuntunan agung kami melalui Zoom dengan webinar, tapi seluruh Indonesia. Nah, di sana beliau juga mengharapkan agar kita sebagai warga Kelurahan dan Sabta Dharma tetap patuh dengan aturan-aturan pemerintah dan kita menjalankan ibadah itu di tempat masing-masing sebelum ada aturan pemerintah yang lebih lanjut. Jadi kita masih tetap patuh dengan aturan pemerintah. Simon Alfredo melaporkan. Stok sayuran melimpah di pasar sayur berdampak pada naik turunnya harga komoditas sayuran. Perpanjangan PPKM level 4 tidak berdampak besar pada aktivitas transaksi jual beli. Perpanjangan PPKM level 4 sampai tanggal 16 Agustus mendatang tidak berpengaruh besar pada aktivitas transaksi jual beli di Pasar Sayur Karangploso, Kabupaten Malang. Pasar sayur ramai dan dipenuhi kendaraan pengangkut sayur yang sebagian besar datang dari wilayah Malang Raya. Pada PPKM darurat awal, pasar sempat sepi akibat penyekatan dan pengetatan kendaraan di berbagai pintu perbatasan. Tetapi saat ini aktivitas pasar sudah kembali ramai dan stok sayuran terlihat cukup melimpah. Saat ini harga komoditas sayuran masih naik turun untuk sebagian komoditas akibat faktor ketersediaan di pasar. Salah satunya tomat yang naik drastis dan kini berada di kisaran harga di atas 12.500 per kilogram di pasar dan sampai ke konsumen di kisaran 20 ribuan per kilogram. Naiknya harga sebagian besar komoditas sayuran disyukuri para petani karena sudah lama harga berada di bawah normal akibat pandemi dan tidak jarang petani mengalami kerugian. Menurut salah seorang pelaku pasar menjelaskan naik turunnya harga ini yang utama akibat ketersediaan atau stok di pasar terbatas. Bisa karena terlambat atau memang sedikit petani yang panen maupun kondisi pasar di Surabaya. Di Pasar Sayur Karangploso terlihat area pasar dipenuhi kendaraan pengangkut sayur dan transaksi jual beli ataupun bongkar muat sayuran ramai berlangsung. Para pelaku pasar berharap pandemi segera berakhir dan PPKM level 4 ini tidak seketat PPKM darurat, sehingga transportasi sayuran antar kota bisa lancar. Harga sayuran saat ini? Ya, melonjak. Melonjak? Bukannya sedang turun nggak? Nggak. Melonjak ini. Kayak daging. Ya. Maaf, bungkus. Berapa sekarang rata-rata? Ini masih 7.000. 7.000 Pak ya? Iya. Pak, yang tomat dengar-dengar sudah tinggi sekarang Pak ya? Berapa sekarang? Oh, masuk 12 atau 15? 12 di tingkat petani Pak ya? 12, 13 ya. 13 petani ya? Ya. Pak, itu kalau harga tinggi itu pengaruhnya apa Pak? Pengaruh kurang pasokan apa gimana? Ya, mutunya kurang. Oh, mutunya? Iya. Kualitas berarti Pak ya? Iya, jadi di sana nggak ada, ya. ada di daerah. Iwan Dikmawan melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Petani padi sedikit bernafas lega karena hasil panen padi lebih meningkat dibandingkan musim yang lalu. Proses panen dengan menggunakan mesin pemotong padi lebih cepat dan efektif, hanya saja berdampak pada tenaga buruh pemotong padi. Beginilah yang terlihat di kawasan lahan persawahan di wilayah Kebon Agung, Pakisaji, Kabupaten Malang. Para petani sedang memanen padi dengan menggunakan mesin pemanen padi atau harvester combine. Pemanenan padi dengan menggunakan mesin ini lebih cepat dan efektif serta padi yang jatuh atau rontok sangat kecil sekali. Namun sayang dengan penggunaan mesin pemanen padi ini juga akan berdampak pada tenaga atau buruh pemanen padi yang biasanya ramai bekerja ketika masa panen tiba. Dengan pergeseran dari tenaga manusia ke mesin ini, di satu sisi untuk menutupi terbatasnya tenaga atau buruh panen, dan di sisi lain akan berkurangnya atau hilangnya pendapatan buruh tani atau buruh pemanen padi. Pemanenan dengan menggunakan mesin pemanen sekaligus perontok padi ini sudah berlangsung cukup lama dan tidak semua pemilik sawah panen dengan menggunakan mesin ini karena masih terbatas dan masih banyak petani yang menyewa ketika panen. Menurut salah seorang petani menjelaskan dengan menggunakan mesin pemanen ini, proses panen lebih cepat dan hasilnya lebih banyak karena padi yang jatuh sangat sedikit. Di lokasi, proses panen tidak sampai 1 jam sudah berhasil mendapatkan padi dalam jumlah puluhan karung. Dan untuk lahan 1/4 sampai 1 hektaran hanya memerlukan waktu beberapa jam saja, dengan mengeluarkan biaya 400 ribuan untuk hasil 1 ton padi. Pak, kalau dengan mesin gini lebih cepat berarti Pak ya? Oh, lebih cepat. Tapi hasilnya gimana Pak? Nggak banyak yang jatuh? Hasilnya puas daripada panenan orang kerja biasa itu. Oh, ini berapa hektar nih Pak? 3, sekitar 1/4 nih. Bisa selesai berapa jam lah? Ini hanya 1 jam belum. 1 jam belum? Belum lagi sekali 1 jaman lagi. 1 jam lah, berarti sangat cepat Pak ya? Cepat, sangat cepat. Pak, untuk hasil panen gimana Pak dengan yang kondisi cuaca seperti ini Pak? Yes, meningkat lah daripada yang panenan bulan 6. Oh, sekarang untuk satu ton rata-rata kalau normal dapat berapa biasanya Pak? 1 ton harga. Satu hektar Pak rata-rata? Yang cuaca nggak baik itu hanya 6 ton. 6 ton. Kalau cuaca bagus? Cuaca bagus sekarang ini ada yang keluar 7,5. Iwan Hikmawan melaporkan.